Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga kalian sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pelajaran pada pertemuan kali ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, dipersilahkan. Berdoa selesai. Nah, walaupun kita belum bisa bertatap muka di sekolah, kalian masih bisa belajar dengan menggunakan teks elektronik atau mencari materi-materi yang ada di media sosial. Contohnya mencari materi tentang perbaikan video otomotif di YouTube atau di media sosial yang lainnya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang penerapan metode survei bodi otomotif F022 SKKD 3.5. Simak baik-baik materi atau penjelasan yang disampaikan. Jika ada yang harus dicatat atau yang penting, silahkan dicatat di buku kalian masing-masing. Sebelum kita mengaplikasikan survei, kita harus tahu dulu fungsi dari survei. Fungsi survei yang pertama adalah pengisi bagian pojok kecil atau tulisan kertas. Dua, mencegah penyerapan pengecatan akhir atau top. Tiga, meratakan daya lekat atau adhesi di antara lapisan dasar atau undercoat dengan pengecatan akhir atau top coat. Setelah dicerati betul-betul selesai dan hasilnya baik, maka dilanjutkan dengan proses survei dalam menghilangkan goresan amplas, yang akan dicat ulang tanpa ada persiapan tambahan, maka adhesi atau daya lekat di antara lapisan akan sangat buruk dan seringkali menyebabkan terpisahnya lapisan apabila terkena getaran atau gagal pembentukan. Oleh sebab itu, sebelum aplikasi goresan yang ditimbulkan oleh amplas harus dibuat untuk membuat permukaan kerja yang baik serta meningkatkan area permukaan, sehingga untuk memperbaiki adhesi atau daya lekat. Nah, proses tadi disebut scarfing. Dan proses flat dredging yang dilakukan sebelum aplikasi dempul atau pati juga merupakan bagian dari proses scarfing. Nah, pada pertemuan yang minggu kemarin kita sudah membahas tentang flat dredging. Nah, pada gambar tersebut itu adalah proses tentang scarfing. Nah, bagaimana langkah kerjanya? Langkah scarfing. Langkah scarfing yang pertama yaitu
tempelkan lembaran amplas grid 300 pada sender gerak ganda. Jika tidak mempunyai sender gerak ganda, kita bisa menggunakan sender berputar. Yang kedua, gosoklah permukaan sebagai persiapan untuk aplikasi surfacer. Yang ketiga, area yang harus disekaf kira-kira 100 mm atau 4 inci di luar tepi area dempul. Misalnya, di sini adalah area kerusakan yang sudah didempul. Jika kemarin kita mempelajari tentang flat bridging, yaitu kira-kira 30 mm dari pusat kerusakan atau di luar pusat kerusakan yang harus di flat bridging, misalnya di sini. Nah, kalau scuffing itu harus kira-kira 100 mm atau 10 cm. Misalnya di sini. Dengan catatan, apabila sempit, hentikan scuffing pada persambungan panel. Misalnya di sini sempit, misalnya ini sempit. Nah, apabila sempit, hentikan scuffing pada garis karakter. Kelihatan ya gambarnya. Jadi jika sempit antara area scuffing, maka harus dihentikan scuffing pada garis karakter. Langkah yang keempat yaitu apabila sender tidak dapat digunakan, amplaslah area tersebut dengan amplas grid 600 menggunakan tangan atau hand block. Langkah selanjutnya yaitu membersihkan dan menghilangkan grease. Dalam hal menghilangkan partikel amplas dari pinhole dan celah-celah lainnya, tiupkan udara pada permukaan dan area sekelilingnya. Contohnya, pada area kerja, pada area perusahaan yang sudah didempul dan discuffing harus dibersihkan menggunakan cairan degreaser. Caranya adalah semprotkan degreaser pada area kerusakan yang sudah discuffing dan didempul. Setelah disemprotkan, langkah selanjutnya yaitu dibersihkan menggunakan macun bersih. Setelah menggunakan macun bersih, bisa disemprotkan angin atau tiupkan udara pada permukaan area di sekelilingnya. Di sebelah sini. Langkah selanjutnya yaitu masking. Masking yaitu caranya bagaimana? Tutuplah atau mask area untuk mencegah semprotan berlebihan atau overspray pada surfacer yang tidak perlu. Caranya seperti pada gambar di samping kiri.
Caranya adalah pasang masking material sedemikian rupa sehingga memperbesar kemungkinan area surfacer yang nampak. Misalnya di tengah ini adalah area yang nantinya akan dicat. Nah, pengertian scaffolding adalah untuk menutupi area yang tidak dicat. Kita menggunakan masking tape dan masking paper Metode yang digunakan adalah teknik yang digunakan adalah masking terbalik. Nah, ini contohnya, maskingnya terbalik. Langkah selanjutnya yaitu mencampur surfacer. Tambahkan hardener pada uretan surfacer dan aduklah campuran dengan thinner sehingga menggunakan instrumen pengukur yang tepat. Pigmen yang terdapat dalam surfacer cenderung untuk mengendap di dasar, sehingga surfacer perlu dicampur dulu dengan sempurna sebelum digunakan. Hal ini serupa dengan apa yang harus dilakukan terhadap top coat painting. Sekalipun liquid surfacer mudah digunakan, tetapi kemampuan pelapisannya atau coating perform kurang baik. Apabila memang kemungkinan, menggunakanlah uretan surfacer. Caranya adalah campurkan surfacer, yaitu uretan surfacer dengan hardener. Setelah itu tercampur, kemudian campurkan dengan thinner dengan perbandingan menggunakan timbangan cat. Langkah selanjutnya yaitu aplikasi surfacer. Yang pertama, aduklah campuran surfacer, hardener, dan thinner dengan sempurna dengan menggunakan batang pengaduk. Yang kedua, aplikasi lapisan surfacer pertama pada keseluruhan area dengkul sampai area tersebut nampak basah. Nah, contohnya pada gambar di samping kiri, menggunakan kertas masking dan menggunakan spray gun. Nah, tekanan udaranya 2-2,5 kg per cm kuadrat atau 28,4 sampai 35,5 psi. Jumlah keluaran, tutuplah dengan sempurna skrup fluida dan kendorkan skrup 2 putaran. Jaraknya antara spray gun dan area kerusakan yang akan disemprot yaitu 10 sampai 20 cm atau 4 sampai 8 inci. Lebar pola yaitu terbuka lebar. Nah, untuk penyetelan pada spray gun normal yaitu lubang nozzle
lubang nozzle-nya yaitu 1,5 mm atau 0,06 inci. Langkah selanjutnya yaitu mengeringkan surfacer. Yang pertama, apabila digunakan metode pengeringan buatan atau forecast drying, seperti misalnya menggunakan lampu inframerah, pada umumnya setting tank sebelum pengeringan yaitu 5-15 menit pada suhu 20 derajat Celcius atau 68 derajat Fahrenheit. Yang kedua, keringkan permukaan kerja kira-kira 15-20 menit pada suhu 60 derajat Celcius atau 140 derajat Fahrenheit, 90-120 menit pada suhu 20 derajat Celcius atau 60 derajat Fahrenheit. Contohnya ada pada gambar di sebelah kanan. Nah, ini contoh jika lampu infrarednya. Nah, yang bawah ini lampu infrarednya on. Nah, terima kasih. Apa ada pertanyaan sebelum nanti kita minggu depan akan membahas tentang cat, clear, dan polisi. Baik, jika tidak ada pertanyaan, semoga kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Semoga kita dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan jangan lupa tetap menjalankan protokol kesehatan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.